Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam, yang melahirkan sebuah tradisi, kesenian, hingga legenda dan mitos. Meski kehidupan sudah serba digital, namun rasanya eksistensi terkait kisah beberapa makhluk mitologi masih terasa di sekitaran kita, terutama bagi mereka yang meyakini bahwa keberadaan makhluk mitologi itu nyata adanya. Salah satunya merupakan Chindaku, atau dikenal sebagai manusia harimau. Chindaku merupakan makhluk mitologi dengan gambaran sebagai sosok perwujudan dari manusia yang dapat berubah wujud menjadi setengah harimau. Chindaku bisa berdiri layaknya manusia, atau juga bisa dikatakan werewolf-nya versi Indonesia. Hanya saja yang membedakan Chindaku adalah gabungan dari macan atau harimau dengan manusia. Menurut legenda, Chindaku dikenal sebagai manusia yang memiliki ilmu magis. Ilmu tersebut dia dapat secara turun-temurun dari warisan nenek moyang mereka. Makhluk mitologi yang bernama Chindaku ini berasal dari Jambi. Kisah tentang Chindaku sendiri hingga kini masih amat lekat pada masyarakat Jambi, khususnya bagi masyarakat Kerinci, baik mereka yang sudah dewasa ataupun anak-anak. Kepercayaan mereka terhadap Chindaku sudah tertanam sejak kecil dan tidak didasari oleh bukti atau fakta ilmiah, mengingat tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan Chindaku, melainkan karena cerita dan kisah-kisah yang dipaparkan kepada mereka sejak kecil. Chindaku adalah kekuatan magis yang dimiliki oleh seseorang dengan warisan dari nenek moyang mereka yang dulu pernah tinggal di tempat itu. Untuk mereka, Chindaku yang hanya bisa berubah saat ada di tanah kelahirannya, dengan cara menempelkan dadanya di tanah, Chindaku sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu hitam. Lewat legenda tersebut juga dipercaya bahwa yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Chindaku adalah mereka yang memiliki bakat spiritual dan berdarah murni keturunannya. Kisah manusia harimau Chindaku yang berasal dari Kerinci ini bermula tentang legenda nenek moyang orang-orang Kerinci yang disebut Tingkas. Tingkas adalah sebuah kelompok yang membina hubungan dengan harimau dan bertugas sebagai penjaga batas dari manusia dan harimau itu sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa seorang Chindaku bisa mengubah wujud mereka menjadi setengah harimau, agar mereka bisa menjadi perantara antara harimau dan manusia. Tingkas pada masanya sangat berjasa bagi masyarakat Kerinci, serta membantu desa tersebut untuk melestarikan hutan. Keterhubungan Tingkas dan Chindaku berasal dari ikatan batin kuat serta mantra yang ditafsirkan. Melihat hal itu, masyarakat Kerinci mengeluarkan pendapat bahwa kekuatan Chindaku bukan dari sebuah kekuatan magis, melainkan kekuatan tersebut berasal dari mantra adat turun-temurun desa tersebut. Tingkas yang merupakan nenek moyang Kerinci membuat kesepakatan bersama dengan harimau, sehingga kedua belah pihak tidak menyalahgunakan peran mereka masing-masing. Tingkas dapat mengubah wujud menjelma menjadi harimau, yaitu Chindaku, yang menengahi antar kedua kaum tersebut. Tingkas bersedia mengikuti kesepakatan itu karena banyak pertumpahan darah yang melibatkan dua kaum tersebut. Kesepakatan itu mengatur manusia tidak boleh mengganggu kehidupan harimau, serta sebaliknya. Jika terjadi pelanggaran, maka Chindaku akan turun tangan dan tanpa segan akan langsung menyerang orang yang bersalah. Hal yang sama berlaku juga bagi harimau. Jika harimau mengganggu dan membuat onar di kawasan manusia, maka ada sanksi tersendiri bagi si raja hutan. Perjanjian itulah yang diciptakan sebagai perjanjian batas wilayah. Sebuah kutipan pernah mengatakan mengenai perjanjian tersebut bahwa berlaku hingga ranting mati yang ditanami di tanah waktu itu tidak tumbuh, berdaun, apalagi berbunga. Yang berarti perjanjian tersebut akan bersifat kekal dan berlaku hingga selamanya. Ternyata kisah yang ada di balik mitos Chindaku tidak terpusat pada penggunaan kemampuan gaib yang dimiliki oleh para Chindaku, melainkan lebih membahas tentang hubungan manusia dengan harimau tersebut. Hal ini semakin diperkuat mengingat seringnya kejadian manusia menjadi santapan seekor harimau karena telah melewati batas wilayah harimau tersebut. Dan hal inilah yang menjadi intisari dari kisah legenda manusia harimau Chindaku dari Sumatera. Pada awalnya, raja-raja pada zaman dahulu di Sumatera, terutama suku Melayu, suku Minang, dan suku Rejang, dikatakan memiliki ilmu Chindaku. Hingga sekarang masih ada penganut ilmu ini yang dapat mengubah dirinya menjadi harimau, dan rata-rata mempunyai pendamping berupa roh atau makhluk gaib harimau. Chindaku dipertahankan demi menjaga hubungan kehidupan antara manusia dan harimau,
yang kini sudah semakin sedikit jumlahnya di Indonesia.